warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memberikan reaksi atau tanggapan terhadap dua video yang sudah dikirimkan oleh Ibu Tiffany selaku dosen mata kuliah Isu-Isu HI. Di sini kami akan memberikan reaksi terhadap satu video dulu, yaitu dengan judul Indigenous People Losing Their Forest. Di mana pada video tersebut itu membahas terkait bagaimana masyarakat adat di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan juga Jambi, tepatnya pada desa Sarolangun dan juga Bengkayang, di mana mereka kehilangan hutan adat mereka akibat ekspansi masif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perkebunan kelapa sawit. Menurut laporan yang ditampilkan, banyak masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap tanah, sumber makanan, air bersih, serta mata pencaharian yang selama ini digunakan oleh masyarakat adat di daerah tersebut. Lalu selanjutnya terkait poin penting dan juga dampak akan disampaikan oleh rekan saya, Ihsan, silakan. Oke, mungkin kami sudah mencatat beberapa hal mengenai video tersebut. Di sini, salah satu hal yang paling menarik bagi kami adalah bagaimana rusaknya atau hilangnya hutan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan semata, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat adat di wilayahnya. Bagi masyarakat adat, hutan itu bukan sekedar sumber ekonomi saja, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas mereka. Ketika hutan itu berubah menjadi perkebunan sawit, mereka banyak kehilangan hal-hal yang sudah menjadi budaya mereka, seperti berburu, berkebun, bahkan kebudayaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Video ini tuh juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia ini masih sangat lemah, di mana masyarakat adat itu masih bisa tergusur oleh perusahaan yang memiliki izin mengelola di lahan-lahan sekitar atau lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Mungkin selanjutnya ada analisis dan perspektif kami sebagai mahasiswa hubungan internasional bisa disampaikan oleh Verina. Dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa hubungan internasional melihat bahwa isu ini itu berkaitan dengan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan, di mana saat ini banyak organisasi internasional dan masyarakat lokal itu sudah menaruh perhatian pada bagaimana suatu negara itu mengelola sumber daya alamnya tanpa mengorbankan hak masyarakat lokal. Dari yang kita lihat dari video tersebut menunjukkan bahwa adanya tantangan Indonesia untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi melalui industri kelapa sawit dan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya akan disampaikan mengenai opini dari kelompok kami. Baik, di sini saya izin menyampaikan terkait opini after kita melihat video yang sudah diberikan oleh Ibu Tiffany di sana, di mana kami melihat bahwasannya ekspansi terkait perusahaan palm oil di Jambi dan juga Kalimantan terkait isu ekonomi. Kami sadar bahwasannya pembangunan ekonomi itu cukup penting, tapi prosesnya harus dilakukan secara adil, di mana kami merasa bahwa masyarakat yang berdampak itu harus diajak atau dilibatkan gitu. Contohnya masyarakat adat yang berada di Kalimantan Barat, di mana masyarakat adat di Kalimantan Barat tuh alangkah lebih baiknya diajak untuk persetujuan terkait proses dari awal hingga akhir. Nah, sebagai statement penutup di video kali ini, kami melihat bahwasanya pembangunan dan yang berkelanjutan bukanlah hanya tentang keuntungan ekonomi saja, tapi juga tentang penghormatan terhadap hak-hak manusia, menjaga lingkungan dan juga perlindungan budaya masyarakat adat setempat. Lalu terkait video kedua, yaitu dengan judul Crisis in the Amazon, Will the Large Rainforest in the World Survive? BBC World Service. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi, silakan. Mungkin dari saya dulu ya. Dimana di awal video saya cukup kaget ya terkait apa yang terjadi di Amazon, khususnya di desa Oliveira, di mana di desa tersebut tuh sulit untuk dijamah karena sungai yang ada di sana itu mengalami kekeringan yang ekstrim, di mana diakibatkan oleh globalisasi. Di dalam video juga telah disebutkan bahwasanya suhu di wilayah tersebut mencapai 40 derajat Celcius, di mana suhu tersebut cukup ekstrim ya. Di mana padahal sungai Amazon di wilayah tersebut tuh dijadikan alat transportasi atau mobilitas bagi masyarakat sekitar di sana. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin juga ada ketika kita tadi melihat di video itu dijelaskan banyak kematian lumba-lumba. Di sini itu menunjukkan bahwa perubahan iklim ini tidak hanya berdampak atau merugikan untuk manusia saja, tetapi juga satwa liar, bahkan sudah merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem di dunia ini. Nah, itu tuh sudah ditandai dengan adanya mereka itu udah ada di fase tipping point, di mana itu titik kritisnya sungai Amazon, di mana banyak satwa liar, bahkan satwa langka yang ada di Amazon itu mulai satu persatu tuh punah akibat tadi yang sudah dijelaskan oleh Raka mengenai suhu yang ekstrim. Banyak juga hewan-hewan yang nggak tahan gitu loh di suhu tersebut, kayak tadi lumba-lumba ya, air tawar yang ada di Amazon itu satu persatu tuh mulai punah gitu.
Nah, izin menambahkan ya terkait video tadi itu kan sudah disajikan kalau di sekitar hutan hujan Amazon itu juga masih turun hujan dan sebagainya. Namun jika saya boleh berpendapat, video yang ada di YouTube tersebut itu tuh menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh hutan Amazon ini tuh belum sepenuhnya selesai. Terus juga kekhawatiran terhadap masa depan hutan hujan tersebut itu masih sangat besar karena yang kita ketahui bahwa hutan hujan Amazon itu merupakan salah satu hutan yang paling besar di dunia. Dari video yang sudah ada dan tanggapan dari teman-teman dari kelompok kami itu dapat menarik kesimpulan atau pendapat bahwa krisis hutan Amazon ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana perubahan iklim itu menjadi salah satu isu global. Kondisi desa Oliveira yang terisolasi akibat kekeringan serta kematian lumba-lumba menjadi atau menunjukkan bahwa dampak krisis lingkungan dirasakan langsung oleh manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Isu ini juga berdampak pada siklus hujan yang tidak menentu, yang itu nanti berujung pada terjadinya bencana seperti krisis air karena kekeringan dan juga kebakaran hutan. Oleh karena itu, upaya pelestarian Amazon tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau satu negara saja, tetapi juga memerlukan perhatian dari seluruh masyarakat internasional. Mungkin sebagai penutup ya teman-teman, kami melihat atau belajar bahwasanya kerusakan lingkungan yang berada di Amazon tersebut itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak seperti dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang sangat luas di berbagai wilayah. Kami sebagai mahasiswa hubungan internasional, kami melihat bahwasanya krisis yang ada di Amazon tersebut merupakan isu global yang perlu atau membutuhkan solusi bersama dan kita harus aware terhadap isu-isu lingkungan atau krisis-krisis lingkungan yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.